di rumah listriknya cuma 900 watt gitu kan, PC ini nggak akan jadi masalah lah, masih aman-aman aja gitu kan. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi di video kali ini tuh saya mau rakit PC 3 jutaan. Ini tuh menggunakan semua komponennya baru semua. Nah, karena minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu lah, saya rakit PC 3 jutaan tapi menggunakan komponen-komponen second. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya, nanti saya akan simpen linknya di atas ini atau di deskripsi. Jadi yang kemarin second dan sekarang 3 jutaannya semuanya komponennya baru semua. Wah, mantap ya. Kira-kira bisa dipakai main game apa nih? Atau bisa dipakai sehebat apa gitu? Rakit PC 3 juta komponen baru tuh performanya seperti apa? Nah, di video kali ini saya akan tes gitu kan beberapa game yang kira-kira kuat dijalankan di spek PC seperti ini. Ini tentunya menggunakan prosesor dari AMD dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, kita akan buat dari Intelnya, semuanya baru gitu. Nah, di sini ini udah langsung saya pasang juga sih. Ini saya menggunakan AMD Athlon 3000G. Wah, mantap ya. Nah, untuk seri AMD yang sekarang, apalagi Ryzen yang ada ujungnya G, itu tuh bukan gaming. Tapi itu tuh menandakan kalau si prosesor tersebut tuh udah ada internal grafik prosesornya. Jadi udah ada PGA-nya lah istilahnya mah di dalam si prosesornya. Jadi tanpa menggunakan PGA eksternal juga, ini tetap bisa nyala, tetap bisa main game. Namun gamenya juga nggak semua game bisa dimainkan. Game-game ringan aja. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan untuk si Athlon 3000G ini tuh udah punya dual core 4 thread. Terus untuk IGP-nya dilengkapi dengan Radeon Vega 3. Ini ya memang nggak terlalu tangguh gitu kan. Makanya ditesnya nanti game-game yang ringan aja. Nah, terus untuk motherboard-nya, karena budgetnya sangat tipis sekali, jadi di sini saya pakai motherboard A320M HDP dari ASRock. Harganya nih kalau misalkan di e-commerce ada yang jual 762 ribuan, terus untuk si prosesornya ini sekitar 900 ribuan, ya kurang lebih, kurang sedikit atau banyaknya lah. Nah, untuk memori RAM-nya di sini saya pakai dari tim grup Vulkan 2x4 GB, jadi totalnya 8 GB, 2400 MHz. Oke, untuk SSD-nya di sini saya akan pakai SSD Adata 120 GB yang SU650. Ini tuh harganya sekitar berapa ya? 310 ribu, 315 ribuan gitu kan. Yang penting bisa menyimpan Windows dan bisa nyimpan game-game ringan. Jadi 120 GB itu kalau misalkan dipakai dalam satu PC, itu masih bisa cukup untuk menyimpan Windows 10 dan beberapa game ringan. Atau kalian juga bisa menggunakan NVMe karena si motherboard ini juga udah support Ultra M.2, jadi udah ada PCIe Gen 3x4, jadi udah bisa dipasangkan si M.2 NVMe. Kalau misalkan yang 120 GB yang dari PGen tuh harganya sekitar 500 ribu atau 450 ribuan lah. Itu kecepatannya bisa lebih ngebut lagi gitu kan. Dan terakhir untuk power supply-nya. Nah, untuk power supply-nya ini karena nggak terlalu banyak pilihan, terus power konsumsinya juga pasti bakalan irit banget. Nanti saya juga bakalan simpan berapa watt ketika si PC ini main game. Pasti sekitar 100 watt atau 100 watt ke bawah gitu kan. Jadi power supply-nya di sini saya akan menggunakan dari Deepcool DL530 yang 400 watt. Harganya tuh sekitar 400 ribuan. Nah, ini udah lebih dari cukup ya. Karena daripada beli power supply yang second gitu kan, yang 100 ribuan, yang 200 ribuan gitu kan. Karena banyak banget yang, wah bang, nanti nggak awet PC-nya. Ya udah, saya pakai power supply dari Deepcool ini yang baru. Harganya 400 ribu, lumayan udah sangat cukup sekali untuk bisa memberikan listrik ke
si Athlon 3000G dan motherboard A320 ini. Oke, di sini saya akan langsung pasangkan saja. Jadi sebelum dipasangkan ke casing, tadi saya belum bilang ada casingnya juga ya, 3 juta. Tapi kalau misalkan kalian mau pilih sendiri, casingnya boleh-boleh aja. Karena casing ini tuh sesuai selera aja. Banyak kok yang harganya 290, yang 300 ribuan gitu kan. Jadi anggap aja si rakitan PC ini sama casingnya sekitar 3,3 jutaan. Oke, tapi sebelum biasanya kalau saya rakit PC, sebelum pasang ke casing, saya tes dulu seperti ini. Kalau misalnya udah berjalan normal, udah nggak ada masalah, tinggal tancapkan ke casing, seperti itu. Kalau misalkan langsung ditancap, takutnya nanti ada apa-apa, malah repot gitu. Kalau misalkan oprek-oprek di dalam casing agak kurang leluasa gitu, daripada di luar seperti ini kan lebih enak kalau ada masalah. Oke, pertama-tama kalau misalkan si prosesornya ini udah nancep ya. Jadi saya pikir kalian udah semua bisa lah cara pasang memori RAM dan cara pasang si power supply. Oke, untuk powernya di sini yang 24 pin. Nah, ini 24 pin ini ya. Kita tancapkan saja langsung ke 24 pin yang ada di motherboard. Nah, kalian juga nggak usah takut salah pasang, karena di sini tuh udah tersedia soketnya. Jadi kalau misalkan si soketnya nggak masuk gitu, jangan dipaksa. Berarti itu bukan pasangannya. Tapi kalau misalkan dimasukkan sedikit-sedikit itu masuk, berarti memang itu udah pas gitu, nggak terbalik. Terus cari lagi pin 4, karena si motherboard ininya hanya ada 4, jadi tinggal colok saja 4. Biasanya di power supply itu ada 8 ya. Nah, 8 seperti ini. Nih, kalian jangan sampai kebalik. Biasanya hampir sama dengan pin ke PGA card gitu kan. Jadi jangan sampai terbalik. Pokoknya yang 4 ini untuk pin motherboard. Kita cari tahu soket pin yang ininya. Ini ada lubang-lubangnya kan, ada yang kotak, ada yang agak bulat sedikit gitu kan. Nah, di sininya tinggal samakan saja dengan yang ada di si motherboard ini. Ini begini, dia langsung masuk. Nah, langsung masuk berarti ini udah pas. Oke, tinggal tancapkan aja. Oke, karena ini nggak pakai PGA card, jadi udah simple seperti ini. Tinggal pasangkan untuk SSD. Nah, SSD-nya tinggal colokkan seperti ini aja lah, gampang. Set, tinggal pasangkan. Lalu untuk SATA-nya, nah karena ini pakai SATA juga, dan di sini saya pakai tambahan NVMe karena untuk penyimpanan game ya. Jadi kan di sini mau ngetes beberapa game banyak, jadi saya butuh storage tambahan. Tapi storage tambahan ini saya nggak hitung ke rakitan PC-nya ya. Kalau misalkan dihitung, jadi harganya lebih mahal juga. Karena di sini saya butuh untuk tes game, jadi saya pakai tambahan storage gitu. Oke. Nah, ini udah. Kita pastiin dulu memori RAM-nya tertancap dengan baik. Terus power supply-nya, fan-nya udah muter dengan baik. SSD udah nancap. Pin 24, pin yang 4-nya udah oke. Tinggal kita pasang kabel HDMI. Kita tinggal tancapkan aja port HDMI ke mana? Nah, kita tinggal tancapkan aja port HDMI ke motherboardnya. Nah, oke. Tinggal di jumper, di sini ada power pin 2, kita tinggal jumper aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa langsung nyala. Oke, di sini udah langsung nyala. Kita masuk dulu BIOS. Ini keyboardnya ada di bawah gitu, agak sulit juga gitu. Ini posisi mejanya herin. Nah, udah nyala. Jadi komponen-komponen baru itu biasanya sangat sedikit sekali mengalami troubleshooting atau mengalami ketika dipasang-pasang ternyata tidak nampil. Jarang sekali gitu kan. Tapi kalau misalkan PC-PC second, biasanya ketika ditancap semuanya
si komponennya biasanya nggak nyala dulu gitu. Itu harus dikencengin dulu RAM-nya atau dicek lagi prosesornya gitu. Kalau misalkan barang-barang second. Tapi kalau misalkan baru enak nih, tinggal tancap, udah langsung nyala. Oke, di sini memang saya udah sengaja ya instalkan Windows. Jadi ketika bikin konten seperti ini udah langsung gitu kan, nggak usah install Windows lagi karena bakalan lama. Di sini kan intinya mau pengujian aja, mau pengujian 3 jutaan. Jadi video ini kan intinya hanya untuk menguji PC 3 jutaan, terus si Athlon 3000G ini performanya seperti apa, dan untuk main game itu kuatnya untuk apa aja gitu. Oke, jadi langsung aja ya, di sini kita akan tes langsung. Yang pertama karena banyak banget request yang pengen main Valorant atau Genshin Impact. Saya udah instalkan juga. Genshin Impact aja dulu ya. Tapi biar kelihatan FPS-nya saya pakai MSI Afterburner dan saya record menggunakan OBS. Oke, ya mudah-mudahan nggak nge-lag gitu kan. Oh, oke. Saya lupa. Seperti di awal tadi saya bilang, kalau misalkan nggak ada internet ya nggak bisa main game online, apalagi live streaming. Jadi di sini saya pakai TP-Link ya, si TLWN722N untuk bisa menangkap Wi-Fi-nya supaya bisa mendapatkan jaringan internet. Oke, saya pasangkan dulu. Nah, kebetulan di rumah saya ini internetnya tuh sekitar 20 MB per second. Jadi untuk live streaming udah sangat cukup sekali. 10 MB juga harusnya udah cukup. Oke, teman-teman, di sini saya udah masuk ke game Genshin Impact. Jadi kita lihat dulu settingannya seperti apa dan kuatnya sampai resolusi apa gitu. Oke, di sini grafik custom 1080p. Nah, jadi saya coba 1080p 60 fps tapi PC-nya off dan render resolusinya 0,6 saja biar nggak terlalu berat. Terus sisanya ini low semua, jadi efek-efeknya tuh dikasih off semua aja deh. Nggak usah di-on kan ya biar nggak terlalu berat. Yang penting resolusi 1080p. Oke. Kita lihat bagaimana performanya. Oh, ini ada musuhnya. Memang sih ini gamenya baru awal ya, jadi belum terlalu berat mungkin. Jadi FPS-nya mungkin belum terlalu berat juga. FPS-nya masih tinggi-tinggi aja. Ini gimana sih mainnya biar cepat gitu kan. Oke, kita kemana lagi nih? Nyari musuh lagi. Ah? Oh, mati. Oh, terjun mati ternyata. Kirain nggak mati. Oh, hero kirain terjun nggak mati. Oke. Jadi FPS-nya mungkin kalian bisa perhatikan aja si Vega 3 ini dari IGP-nya Athlon 3000G hampir 100% terus ya. Untuk prosesornya juga di 90-an ya. 97, 98 sama-sama hampir 100% juga. Untuk FPS-nya berada di sekitar 40-an ya. Ini kemana sih? Bentar. 40 FPS-an gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau live streaming nih menggunakan PC 3 jutaan ini, Athlon 3000G, terus live streaming di Facebook gitu kan, main game Genshin Impact ini, kemungkinan bisa ya FPS-nya mungkin agak berat juga kalau misalkan lagi melakukan live streaming. Jadi kalau misalkan kalian mau, saya sarankan kasih resolusinya di 720p aja gitu, supaya si gamenya nggak terlalu berat dan FPS-nya nggak terlalu drop. Atau si render resolusinya dikasih 0,1 gitu. Tapi si gambarnya tuh agak sedikit burik gitu, nggak terlalu tajam. Oke, cukup ya. Ini si Genshin Impact seperti ini. Kita lanjut ke game selanjutnya aja. Oke, let's go. Oke, lanjut lagi. Ini game Valorant ya. Karena game ini menurut saya cukup rame juga. Banyak yang pengen main ini. Yang pertama, gamenya gampang mungkin ya. Udah sedikit familiar juga. Terus yang kedua, speknya juga cukup ringan. Makanya banyak banget orang-orang pengen main si Valorant ini. Oke, saya coba langsung record aja di sini.
biar langsung kelihatan. Nah, oke, lama juga ini nunggunya. Oke, di sini kita lihat dulu resolusinya 1080p ya. Oh, 720p resolusinya, 720p. Terus apa lagi ya? Graphic quality-nya high. Ini di high. Coba kasih medium ya. Karena FPS-nya menurut saya nggak terlalu tinggi tadi. Atau di low aja deh. Coba kasih di low. Nah, oke. Jadi 720p settingannya preset low. Kita lihat FPS-nya. Dan ini permainannya deathmatch. Oke, tapi masih cukup, ya lumayan lah. Lumayan cukup enak juga ternyata. Ya mudah-mudahan bisa lihat kelihatan lebih jelas ya. Tadi ketika di high FPS-nya tuh berada di 50-40 gitu. Memang si game Valorant ini tuh kan ada skill-skillnya juga ya. Kalau misalkan lagi lagi musuhnya lagi ngeluarin skill, biasanya itu kan lebih berat ya si frame-nya. Jadi bisa jadi si FPS-nya ini bisa lebih turun lagi. Ini dicobanya sih di deathmatch ya, jadi nggak ada skill-skill efek yang beratnya. Nah, tapi kalau misalnya untuk main deathmatch aja seperti ini, menurut saya ini sangat lancar sekali. Nggak ada kendala ya. Mainnya enak, kalau misalkan kalian skillnya jago gitu kan, pasti seneng gitu main game si Valorant-nya. Aduh. Terus kalian bisa perhatikan, lupa juga saya nanti ada watt meternya ya. Nanti saya watt meternya simpan juga di sini biar kelihatan. Ini tuh irit banget ya. Sekitar 70, 80, 90-an gitu kan ketika main game si Valorant ini. Jadi power supply 400 watt ini udah lebih dari cukup kecil. Kalau misalkan nanti mau upgrade tambah PGA card, si power supply-nya mungkin harus di-upgrade juga. Kalau misalkan PGA card-nya udah tinggi juga gitu kan untuk si TDP-nya. Tapi kalau misalkan untuk sekedar seperti ini aja, 400 watt power supply-nya udah lebih dari cukup. Oke, kita langsung saja lanjut ke game CSGO atau selanjutnya. Oke, let's go. Oke, teman-teman, kita lanjut game CSGO. Nah, di sini tuh kita lihat dulu presetnya sama resolusinya. Resolusinya 1080p dan presetnya ini very low. Jadi low semua dan efeknya itu disable semua ya. Jadi pokoknya paling low lah, paling rendah juga. Tapi resolusinya masih 1080p. MSI Afterburner juga nggak kedetek di sini. Tapi di sini kelihatan FPS-nya ada 40. Waduh. 40-an lah ya. Dan nanti watt meternya juga saya akan simpan. Mungkin ini sekitar 70 watt atau 80 watt lah kurang lebih. Jadi komponen baru, rakit PC 3 jutaan, irit listrik sekali ya, irit listrik sekali. Jadi kalau misalnya kalian punya di rumah listriknya cuma 900 watt gitu kan, PC ini nggak akan jadi masalah lah. Masih aman-aman aja gitu kan. Soalnya masih irit-irit aja gitu. Masih di bawah 100 ya kalau nggak salah pas main game ini. Oke, jadi mungkin cukup lah ya 3 game untuk mewakilkan game-game yang mungkin bakal kalian mainkan. Kalau misalnya GTA 5 sepertinya bisa, tapi harus di resolusi 720p juga. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau rakit PC nih ya, budgetnya 2 juta atau 3 juta, nanti saya kan casingnya simpan di sini aja ya, biar kelihatan gitu kan. Casing yang saya pilih harganya sekitar 300 ribuan. Lumayan ganteng mungkin gitu kan, nanti saya simpan di sini. Dan kalau misalkan udah ada casingnya, tinggal semua komponen ini masukkan ke dalam casing. Udah deh, jadi si PC-nya siap digunakan. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya saran, kritik, masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.